Kalau tidak dapat dipercaya, sudah barang pasti saya bisa kehilangan klien. Maka untuk melindungi harkat dan martabat saya harus melaporkan dan mengambil tindakan hukum agar orang-orang seperti ini tidak sembarangan, tidak kebablasan dan bijak menggunakan media sosial. Itu dia. Ada 2 orang saksi dan 1 saksi sudah diperiksa. Insya Allah besok Aisyah yang akan diperiksa. Setelah itu langsung PD akan dipanggil. Doanya aja mudah-mudahan lancar. Bayu? Oh iya dong, pasti. Mungkin ada yang disampaikan Bayu dari kasus ini. Ada siap. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Mirwansyah MSH, pengacara viral dari Pekanbaru Riau ini yang berada di kubu Haji Faisal, akhirnya memang tidak main-main melaporkan Paulina Dadik. Dan kini dia bersama Ayu Wisya mendatangi Polres Jakarta Timur untuk diperiksa. Dan di sela-sela pemeriksaannya itu, dia dicegat oleh awak media dan kemudian menjelaskan bagaimana laporannya kepada Paulina Hutaharuk atau Paulina Dadik yang kini didampingi oleh pengacara Firdaus Uyubu SH. Nampaknya memang kasus ini akan berjalan seru karena setelah dipanggil pelapor, kemudian akan dipanggil saksi pertama dan saksi kedua. Dan saksi keduanya adalah Ayu Wisya yang memang sempat berseteru dengan Paulina Hutaharuk saat Paulina Hutaharuk ini bersama Emma Waroka masih lengket-lengketnya dan menyerang Ayu Wisya. Ayu Wisya saat itu berkonflik dengan Kim Hout soal apartemen, memang sempat dikata-katai sangat keras oleh Paulina Hutaharuk bersama dengan Emma Waroka. Dan karena itulah Ayu Wisya yang juga merupakan klien dari Mirwansyah SMH ini kemudian membantu Mirwansyah untuk menjadi saksi dalam laporannya tersebut. Dan hal itu seperti diunggah dalam akun media sosial dari Mirwansyah MSH, baik itu Instagram maupun TikTok. Didampingi Ayu Wisya yang kebetulan juga saat itu ada di Jakarta karena aslinya Ayu Wisya ini juga dari Padang, Sumatera Barat, bertemu dengan sesama orang Sumatera, yang satu dari Riau, yang satu dari Padang. Klop sudah. Mereka berdua sangat bersemangat untuk mempidanakan Paulina Hutaharuk yang menurut mereka tidak berhati-hati saat menggunakan media sosial sehingga mengatakan Mirwansyah ini pengacara yang tidak bisa dipercaya. Karena waktu itu ceritanya Mirwansyah dituduh mengatakan bahwa kliennya dengan Dodi Sudrajat sudah berdamai. Padahal Mirwansyah tidak pernah mengatakan hal itu. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya? Yuk langsung saja simak wawancara Mirwansyah MSH dengan Ayu Wisya yang diliput oleh media di Polres Metro Jakarta Timur. Hari ini Senin 13 Juni 2022 saya memenuhi undangan tim sus Polres Metro Jakarta Timur terkait dengan laporan yang saya buat terhadap saudari PD, yaitu berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik yang saya laporkan tanggal 31 Mei 2022. Dan tadi saya sudah memberikan keterangan kurang lebih ada 13-15 pertanyaan disusul dengan saksi saya. Dan besok dijadwalkan siang jam 2 Ayu Wisya akan memberikan keterangan kepada penyidik. Pemeriksaan perdana. Tapi setelah ini rampung, Ayu Wisya rampung, akan langsung diperiksa si PD. Ya, langsung. Ya. Belum. Yang penting kan Ayu diperiksa dulu besok. Lalu kemudian ya kurang lebih seminggu akan diperiksa. Tadi kita udah tracing alamatnya dan mudah-mudahan dapat dan bisa langsung dikirimkan ke PD pemanggilan PD. Itu dia. Ya, ini terkait dengan pencemaran nama baik ya, yang kejadiannya itu tanggal 29 Mei. Nah, malam Senin, Minggu malam, yang mana kemudian PD ini men-screenshot dan memposting story percakapan dia dengan DS
PD dengan DS berkaitan dengan perdamaian Indonesia. Nah kemudian ada kalimat di bawahnya, Anda ngomong apa? Dia bilang begitu, ngetek nama saya @mirwansa.fs. Anda loh yang menghubungi saya dulu, kata dia begitu. Jangan karang-karang omongan lagi ya, katanya gitu. Nah yang saya karang-karang itu apa ya? Sama mengenai perdamaian Indonesia, dalam statement saya dimanapun tidak pernah saya mengatakan Indonesia sudah berdamai, betul ya? Makanya ketika ini dibaca oleh Indonesia, sesaat setelah itu dia langsung mempertanyakan kepada DS, benar ya? Dan DS sudah klarifikasi, ini bukan menjawab gitu loh, bukan terhadap persoalan Ayu. Jadi yang ngarang-ngarang itu saya tadi gitu. Sehingga menurut saya kalimat jangan karang-karang itu adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar dan sangat kecil, ya kan? Karena dengan karang-karang kalau kita artikan adalah mengada-ada, tidak yang sebenarnya dibuat-buat. Dengan kata lain adalah berbohong. Lebih luas lagi, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Saya sebagai individu tentu menjaga harkat martabat saya. Terlebih saya sebagai advokat, sebagai lawyer, pengacara, Indonesia. Maksudnya apa dia memposting itu jangan karang-karang lagi? Dia mau mempermalukan saya. Artinya omongan saya ini tidak dapat dipercaya, itu maksud dia. Padahal tidak ada satu bukti pun yang dapat dia perlihatkan kepada kita. Kita tunggu aja besok ketika dia dipanggil. Bukti apa yang dia punya terkait dengan statement saya. Dan dia men-screenshot terkait dengan YouTube. YouTube siapa? Channel siapa? Saya mau apa di situ? Jadi ini orang kayaknya kehilangan akal sehat gitu. Saya buat laporan di Polres Metro Jakarta Timur. Saya laporkan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Ancaman pidananya 4 tahun. Mudah-mudahan setelah semuanya rampung, ya, saya berharap ini bisa segera mungkin bisa naik ke penyidikan. Saya mengapresiasi kepada Polres Metro Jakarta Timur yang telah bekerja secara profesional, tidak tebang pilih, dan telah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Menegaskan berarti pelaporan itu atas nama Abang dia atau? Atas nama saya sebagai korban, ya, pelapor, ya, langsung, ya. Jadi saya yang berbeda kali ini bukan bertindak sebagai lawyer ya, tapi bertindak sebagai korban atau pelapor dalam perkara saudari PD. Berarti ada kerugian yang Abang tuai? Kerugian jelas, moral dan material karena berdampak pada profesi saya. Saya ini kan ya alhamdulillah sampai di Jakarta ini juga klien saya banyak gitu loh. Ketika ini dibaca oleh orang ya berarti saya tidak dapat dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya sudah barang pasti saya bisa kehilangan klien. Maka untuk melindungi harkat dan martabat saya harus melaporkan dan mengambil tindakan itu agar orang-orang seperti ini tidak sembarangan, tidak kebablasan dan bijak menggunakan media sosial itu dia. Ada 2 orang saksi dan 1 saksi sudah diperiksa, insya Allah besok Indonesia yang akan diperiksa. Setelah itu langsung PD akan dipanggil. Doanya aja mudah-mudahan lancar. Bayu? Oh iya dong, pasti. Mungkin ada yang disampaikan Bayu dari kasus ini? Ada sih aku